Halo, Assalamualaikum siswa semuanya. Perkenalkan nama Ibu Rami MPD, Guru Matematika SMA Negeri 14 Padang. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi rotasi, yang merupakan salah satu subbab materi dari transformasi geometri. Baiklah, mari simak penjelasan Ibu berikut ini. Transformasi geometri, ya, masuk di dalamnya itu translasi, refleksi, pencerminan, rotasi, dan dilatasi. Jadi rotasi atau perputaran, pernahkah Anda bayangkan bagaimana Anda mengedit sebuah foto? Misalnya, foto sering memfoto tugas, fotonya itu mereng ke kanan. Jadi kalaupun mau dilihat itu kepala juga ikut mereng ke kanan. Itu kita gunakan rotasi kan? Kita rotasi dia 90 derajat berlawanan arah jarum jam, baru foto kita itu bisa kita lihat dengan nyaman. Atau pernahkah Anda perhatikan jarum jam? Angka yang berpindah, jarum yang berpindah dari angka yang satu ke angka yang lain, itu juga merupakan prinsip rotasi. Bagaimana rotasi pada transformasi geometri? Ya sama persis dengan rotasi yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti ini. Cuman penggambaran rotasi ini dalam koordinat kartesius ya. Misalkan seperti ini. Bisa kan Ibu punya koordinat kartesius? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sebelum kita mulai ya, Ibu ingatkan kembali, mulai start sudut itu kan 0 dari sini. Kalau berlawanan arah jarum jam, berarti sudut kita bernilai positif. Kalau searah jarum jam, berarti sudut kita bernilai negatif. Ya, misalkan Ibu punya titik seperti ini di sini. Ini misalnya. Kemudian mau dirotasikan terhadap pusat koordinat O. Ini O. Ya, mau dirotasikan ini dengan pusat koordinat O 0,0 dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam otomatis rotasinya bernilai negatif ya. Jadi rotasinya yang mau jadikan itu O 0,0 searah jarum jam. Searah jarum jam berarti min 90 derajat. Ini berarti kemudian 90 di sini. Maka inilah hasil rotasinya. Kalau ini titik asalnya, maka ini adalah titik bayangannya. Inilah sudut rotasinya. Kalau seandainya, misalkan kita punya dalam bentuk bangun datar ya. Misalkan seperti ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Berarti misalkan gambar Ibu berupa segitiga, mau dirotasikan terhadap titik 1,1 misalnya. Tidak mau dalam titik pusat koordinat, boleh. Ini misalkan 1,1 di sini, ini pusatnya. Kita misalkan P. Mau dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti rotasi kita adalah ada titik pusatnya. Titik pusatnya adalah misalnya 1,1 dengan 180 berlawanan jarum jam, berarti sudutnya positif ya kalau berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti sudutnya negatif. Ini misalkan satu titik per titik berikutnya. Jaraknya harus sama ya, ingat ya. Sini misalnya. Ini misalnya titik A, B, C. Berarti ini adalah A aksen. Yang ini lagi. Ini misalnya B aksen. Yang C lagi. Maka inilah dia bayangannya. Bentuknya harusnya sama ya. Ini karena Ibu tidak menggunakan kertas berpeta, jadi ya dikira-kirain aja. Harusnya jaraknya sama ya. Jarak antara titik asal dengan pusat rotasi dengan bayangan, dengan jarak antara titik asal dengan pusat rotasi dan pusat rotasi dengan bayangannya harusnya sama ya. Sudutnya harus tepat 180. Begitulah prinsip rotasi.
Nah, misalkan lagi seperti ini, maunya titik ya. Maunya titik, rotasinya itu misalkan titiknya di sini. Misal, ini titik A. Mau dipusatkan rotasi dengan pusat ini min 1, min 1 misalnya. Ini pusat rotasinya. Dirotasikan misalkan berapa ya? 90 derajat searah jarum jam atau 180 derajat searah jarum jam misalkan. Berarti rotasi kita adalah dengan pusat min 1, min 1. Kalau searah jarum jam berarti sudut negatif ya, berarti min 180 derajat. Ini dia searah jarum jam. Berarti di sini ini pusatnya lurus saja karena dia 180 kan. Maka inilah dia bayangannya. Berapanya nanti baru bisa kita tentukan ya. Kalau pakai kertas berpeta, betul skalanya bisa langsung kita terlihat ini titik ini berapa. Ya. Baik, kita lihat coba lihat beberapa contoh soalnya. Misalkan seperti ini. Titik A bukan, ini masih konsep rotasi ya. Titik A, X, Y diputar dengan pusat P, Q, dan sudut alfa menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Bisa ditulis seperti ini. Ini masih konsep ya. A, X, Y. Jadi penulisannya seperti ini. Mau dirotasikan dengan rotasinya, pusat rotasinya P, Q, dengan sudutnya adalah tadi alfa. Maka akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Bagaimana konsepnya? Berarti X aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen ini sama dengan, nah kalau untuk rotasi itu adalah cos alfa min sin alfa, cos alfa. Dikali X dikurang P. Berapa pusat rotasinya? Y kurang P. Ditambah, oh salah, Q ya, maaf. Q ditambah P, Q. Itu dia konsep dari rotasi. Lihat ya. Ini adalah Q. Baik, kita lihat. Diketahui titik A min 3 min 2,3 dirotasikan dengan O 0,0 dengan sudut 90 derajat berlawanan dengan arah jarum jam. Tentukan bayangan titik tersebut ya. Kalau Ibu gambarkan konsepnya, berarti ini titik A min 2, 3. Kemudian dirotasikan dengan rotasinya adalah pusat koordinat 0,0. 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti sudutnya bernilai positif ya. Berapa bayangannya? Berapa X aksen, Y aksennya? Kita lihat ya. Berarti X aksen, Y aksen sesuai dengan rumus kita tadi ya. Konsep tadi berarti cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Bayangan kita tadi berapa? Pusat koordinatnya. Ini bayangannya titik asalnya adalah min 2 ya. Min 2 pusat rotasinya di pusat koordinat min 2 kurang 0. Ini 3 kurang 0. Ditambah min 2, 3 ya. Min 2, 3. Sama dengan ini cos 90 0, min 1, 1, 0 ya. Ini min 2, 3. Tambah, salah Ibu ya. Ini pusat rotasi ya, PQ. Berarti ini salah, kita hapus ya. Ini bukan min 2, 3, tapi ini adalah 0, 0.
Di sini 0, 0. Sama dengan ini ya. Ini berarti 0, 0. Kalikan nih, berapa ini? Nih 0 kali min 2, 0. Min 3 kali min 1 kali 3, 3. Ini 1 kali min 2, min 2. 0 kali 3, 3. Nah, ini dia. Inilah bayangannya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Titik asal B 1,5 dirotasikan dengan titik P min 4,2 dengan sudut rotasinya 180 derajat searah jarum jam. Tentukan bayangan titik tersebut. Kita gambarkan dulu ya, kita lihat konsepnya dulu. Yang akan ditanya itu adalah bayangan. Titik B ini 1,5 mau dirotasikan ya dengan pusat rotasinya P min 4,2 dan sudutnya 180 searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu berarti sudutnya negatif. Nah, berapakah bayangan titik B ini? Kita coba cari. Berarti X aksen, Y aksen sama dengan cos min 180 derajat min sin 180 derajat sin min 180 derajat cos min 180 derajat. Ini dia. Dikali dengan titik asalnya berapa tadi? 1 ya. 1 pusat rotasinya min 4. 1 kurang min 4. 5 kurang 2. Ini berarti tambah min 4 dengan 2. Ya. Ini cos min, kalau cos negatif ya, sudutnya tetap bernilai positif ya. Masih ingat pelajaran yang telah lampau? Jadi kalau ketemu sin min alfa itu min sin alfa. Kalau ketemu cos min alfa itu adalah cos alfa. Kalau ketemu tangen min alfa itu adalah min tangen alfa. Jadi istimewa untuk cos. Kalau sudutnya negatif itu bernilai positif. Kenapa? Kenapa untuk cos ini sudutnya negatif bernilai positif? Karena dia kalau negatif kan langsung berada di kuadran pertama ya. Kalau dilihat ini maaf ya, kita lihat dulu yang ingat kembali pelajaran sebelumnya. Ini kalau untuk koordinat kan ini 0. 0 ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Jadi cos pada kuadran keempat bernilai positif. Kalau dia negatif berarti dia perputarannya ke sini. Nah, maka dia akan bernilai positif untuk cos ya. Sehingga cos 180 ini adalah min 1 ya. Ini min 1. Min 1. Kalau untuk 100 sin 180 ini 0. Ini 0, ini adalah min 1. Ini berarti 1 ditambah 4 ini 5. 5 kurang 2 ini adalah 3. Tambah min 4, 2. Ini berarti adalah min 1 kali 5. Min 5 tambah ini 0 berarti min 5. Ini 0 kali 5 0. Min 1 kali 3 min 3. Ditambah min 4, 2. Berarti ini nilainya adalah min 9, min 1. Inilah bayangannya. X aksen, Y aksen. Baik, kita lanjutkan. Persamaan garis X min 2, X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Dirotasikan dengan pusat P 1 min 1 dengan sudut 180 derajat searah jarum jam. Tentukan persamaan bayangan tersebut. Kita lihat dulu ya, kita sketsa dulu konsepnya. Ini berarti X aksen, Y aksen. Kita misalkan seperti itu. X, Y ya. Nanti asalnya dirotasikan dengan pusat rotasinya adalah 1, min 1 dan diputar 180 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam berarti bernilai negatif. Bernilai negatif. Inilah bayangannya. Bayangannya dalam bentuk persamaan. Asalnya dalam bentuk persamaan, maka otomatis bayangannya juga dalam bentuk persamaan. Kita lihat dulu ya. X aksen, Y aksen itu sama dengan cos min 180 min sin
min 180 derajat, sin min 180 derajat, cos min 180 derajat. Ini dia. Ini berarti X, Y. Ini pusat rotasinya 1 dengan min 1. Berarti X-nya kurang 1, Y-nya kurang min 1. Tambah, ini adalah 1 min 1. Ya. Baik, kita lanjutkan. Ini berarti cos min 180 cos min 180 itu adalah min 1. Min sin 180 ini 0, ini min 1. Oh, salah, ini 0. Ini 0, ini baru min 1. Ini 0. Ini berarti ini X kurang 1. Ini Y tambah 1. Tambah, ini adalah 1 min 1 ya. Kita kalikan, ini berarti min 1 dikali dengan nih, X kurang 1. Berarti ini adalah min X tambah 1. Nah, kalau 0 dikali ini 0 ya. Ini 0 dikali ini 0, ini min 1 dikali dengan Y tambah 1, ini adalah min Y kurang 1. Tambah, ini adalah 1 min 1. Kita tambah ya, tambah seperti biasa saja. Ini min X tambah 2, jadinya ini min Y kurang 2. Inilah X aksen dengan Y aksennya. Ya. Jika X aksen sama dengan min X tambah 2, otomatis kalau dijadikan dibawa min X ke kiri, X aksen ke kanan, ini adalah X sama dengan min X aksen tambah 2. Ini persamaan mau kita ganti ya. Kemudian, Y aksen sama dengan min Y kurang 2. Otomatis Y sama dengan min Y aksen dikurang 2. Ini pula yang kita ganti. Kita pakai ya. Berarti persamaannya X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Ganti X-nya dengan ini. Berarti ini min X aksen tambah 2 kurang 2. Y-nya ganti dengan min Y aksen kurang 2 tambah 3 sama dengan 0. Ini min X aksen tambah 2 kurang min berarti tambah ya. Tambah 2Y aksen, min lagi tambah 4 tambah 3 sama dengan 0. Berarti persamaannya adalah min X aksen tambah 2Y aksen, 2 tambah 4 tambah 3 berarti tambah 9 sama dengan 0. Kembalikan lagi ke persamaan asalnya, jangan pakai X aksen lagi. Jadi persamaan bayangannya adalah kalau mau kita kali juga tidak ada min di sini, misalnya kita kali min 1 berarti X kurang 2Y kurang 9 sama dengan 0. Boleh juga min X tambah 2Y tambah 9 sama dengan 0. Ini dia persamaan bayangannya ya. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya, diketahui titik A 2,3. Rotasinya ada dua ini. R1 adalah rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Rotasi kedua sejauh 180 derajat searah jarum jam dengan pusat 1,-1. Tentukan bayangan titik tersebut. Jadi, untuk rotasi pertama ya. Ini titik A. Rotasi yang pertama R1 ini berarti adalah pusatnya 0,0. Searah, apa katanya? Berlawanan. Oh, berlawanan jarum jam. Berarti positif sudutnya. Nah, ini ketemu kita bayangan. Bayangan yang pertama ini dirotasikan kembali. Rotasikan berapa? Rotasinya R2 dengan pusatnya 1,-1. Rotasi sejauh 180 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti sudutnya bernilai negatif. Berarti min 180 derajat. Inilah ketemu nanti bayangan terakhirnya. Ada belaksen. Kita cari satu-satu ya. Kita cari yang pertama dulu. Kita cari yang pertama. Berarti ini adalah X, Y sama dengan,
berarti ini cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Ini berarti karena titik asalnya 2 ya, 2 pusat rotasinya 0, berarti 2 kurang 0, 3 kurang 0. Ditambah 0, 0. Ini cos 90 adalah 0. Min 90 min 1, ini 1, ini 0. Ini 2, 3. Ini 0 ya, ini 0 teman sudah 0. Berarti kalikan saja lagi nih. Ini X aksen ya aksennya. Berarti kalikan ini 0 kali 2, 0. Min 1 kali 3, min 3. 1 kali 2, 2. 0 kali 3, 0. Berarti ini 2. Mengalihkan matriks biasa ya. Nah, kemudian rotasi yang kedua. X double aksen lagi. Berapa titik? Berapa pusatnya? Cos min 180. Kemudian min sin min 180. Sin min 180 dan cos min 180. Nah, kemudian ini menjadi titik asalnya min 3 dengan 2. Berarti min 3. Pusat rotasinya 1, min 1. Berarti min 3 kurang 1, 2 kurang min 1. Ditambah dengan pusat rotasi 1 min 1. Nah, cos min 180 min 1 ya. Sin min 180 0. Sin min 180 0, ini min 1. Min 3 kurang 1 min 4. 2 tambah 1 3 ya. Ini berarti 1 min 1. Ini tambah ya. Ini min 1 kali min 4 4. Tambah 0 kali 3 0. 0 kali min 4 0. Min 1 kali 3 min 3. Tambah 1 min 1. Ini kalau ditambah berapa? 5 min 4. Nah, ini bayangannya, hasil bayangannya. Berarti bayangannya adalah 5, min 4. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya pusat rotasinya ada 2, kemudian pusat rotasinya sama. Apakah bisa kita persingkat jalannya atau tidak gitu. Kita lihat ya, kalau seandainya pusat rotasi sama, walaupun sudut rotasinya berbeda, itu kita bisa mempersingkat jalannya ya. Ya seperti ini. Misalnya bayangannya, titik asalnya, kemudian rotasi yang pertama, itu dengan pusat 0, O 0,0, sejauh 90 berlawanan jarum jam, berarti sudut positif. Dapat A aksen, kemudian rotasi lagi, rotasi keduanya adalah juga pusatnya sama, O 0,0. 180 searah jarum jam berarti sudut negatif. Sama soal seperti tadi ya, cuman yang ini pusatnya sama. Nah, kalau ketemu ini R2 ya, ini R2. Kalau ketemu seperti ini, pusatnya sama, bisa langsung. Cara langsungnya gimana? Ya, kita bisa peroleh langsung A double aksennya. Jadi, mulai rotasinya itu dari mulai rotasi yang kedua. Seperti ini. Rotasi kedua dikali rotasi pertama. Ya. Berarti ini harus kita buat seperti ini. Dia yang terakhir kita di depan, yang awalnya ini di belakang. Itu posisinya. Berarti ada beraksennya. Ini adalah cos min 180 min sin min 180 ya. Ini sin min 180. Ini cos min 180. Berapa lagi? 90 ya. Cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Baru seperti biasa. Berapa titik asalnya? 2, 3. Rotasinya berapa? Pusat rotasinya berapa? 0, 0, 0. Tambah PQ juga 0, 0.
adalah min 1, ini 0, 0, min 1. Ini 0, min 1, ini 1, 0. Ini berarti 2, 3 ya. Ini kalikan seperti biasa. Ini min 1 kali 0, 0, ini 0, ini 0 ya. Min 1 kali min 1, 1, tambah 0, 1. Ini 0, ini min 1. Ini 0, ini 0, 0 ya. Berarti ini 2, 3. Maka kita bisa langsung dapat jawabannya nih. Berarti bayangannya adalah 3 dan min 2. Ini dia. Kita coba lihat dengan kalau satu-satu bagaimana, apakah sama atau tidak ya. Kita lihat ya. Rotasi yang pertama. Rotasi yang pertama berarti adalah mulai dari cos 90, min sin 90, sin 90, cos 90. Ya. Ini berarti titiknya 2, 3, kurang ini 0, pusat koordinatnya ya. Kemudian tambah, ini adalah 0, 0. Ini berarti adalah 0, min 1, 1, 0 ya. Ini 2, 3. Diperoleh, dikalikan ini 0, ini min 3. Kemudian nih 2 ya. 2 tambah 0, 0. Nah, ada beraksennya lagi. Nah, pusat yang keduanya berapa? Rotasinya adalah min 180 ya. Ini min sin 180 min ya. Ini sin min 180. Kemudian ini cos min 180 ya. Kemudian ini berarti sebagai titik asalnya lagi min 3, 2. Pusat rotasinya 0. 0, 0. Tambah ini 0, 0. Ini berarti adalah min 1, 0, 0, min 1. 3, 2. Min 3, min 2. Berarti kalikan ini. Min 1 kali min 3, 3. Tambah 0, berarti ini 3. Ini 0 kali min 3, 0. Tambah min 1 kali 2, min 2. Nah, sama dia. Nah, akan lebih ringkas kalau kita cepat ya. Langsung kita kalikan untuk rotasinya ini. Rotasinya. Cuman posisinya hati-hati. Yang terakhir di depan. Nah, baru yang awalnya di belakang. Bagaimana kalau ada R3 lagi misalnya? Ada lagi rotasi satu lagi, ada rotasi R4. Berarti ini R4 kali R3 kali R2 kali R1. Ya. Atau kalau merasa ragu boleh cari satu-satu. Ya. Kalau mau langsung juga boleh. Berarti ini bayangannya adalah 3, min 2. Baiklah Ananda semuanya. Itulah penjelasan Ibu mengenai rotasi. Selamat belajar. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, Assalamualaikum siswa semuanya. Perkenalkan nama Ibu Rami MPD, Guru Matematika SMA Negeri 14 Padang. Pada kesempatan ini, Ibu akan menjelaskan mengenai materi rotasi, yang merupakan salah satu subbab materi dari transformasi geometri. Baiklah, mari simak penjelasan Ibu berikut ini. Transformasi geometri, ya, masuk di dalamnya itu translasi, refleksi, pencerminan, rotasi, dan dilatasi. Jadi rotasi atau perputaran, pernahkah Anda bayangkan bagaimana Anda mengedit sebuah foto? Misalnya, foto sering memfoto tugas, fotonya itu mereng ke kanan. Jadi kalaupun mau dilihat itu kepala juga ikut mereng ke kanan. Itu kita gunakan rotasi kan. Kita rotasi dia 90 derajat berlawanan arah jarum jam, baru foto kita itu bisa kita lihat dengan nyaman. Atau pernahkah Anda perhatikan jarum jam? Angka yang berpindah, jarum yang berpindah dari angka yang satu ke angka yang lain. Itu juga merupakan prinsip rotasi. Bagaimana rotasi pada transformasi geometri? Ya sama persis dengan rotasi yang sudah kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan seperti ini.
Cuman penggambaran rotasi ini dalam koordinat kartesius ya. Misalkan seperti ini. Bisa kan Ibu punya koordinat kartesius? Ini sumbu X, ini sumbu Y. Sebelum kita mulai ya, Ibu ingatkan kembali, mulai start sudut itu kan 0 dari sini. Kalau berlawanan arah jarum jam, berarti sudut kita bernilai positif. Kalau searah jarum jam, berarti sudut kita bernilai negatif. Ya, misalkan Ibu punya titik seperti ini, di sini. Ini misalnya. Kemudian mau dirotasikan terhadap pusat koordinat O. Ini O. Ya, mau dirotasikan ini dengan pusat koordinat O 0,0 dengan rotasi 90 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam otomatis rotasinya bernilai negatif ya. Jadi rotasinya yang mau jadikan itu O 0,0 searah jarum jam. Searah jarum jam berarti min 90 derajat. Ini berarti kemudian 90 di sini. Nah, maka inilah hasil rotasinya. Kalau ini titik asalnya, maka ini adalah titik bayangannya. Inilah sudut rotasinya. Kalau seandainya, misalkan kita punya dalam bentuk bangun datar ya. Misalkan seperti ini sumbu X, ini adalah sumbu Y. Berarti misalkan gambar Ibu berupa segitiga, mau dirotasikan terhadap titik 1,1 misalnya. Tidak mau dalam titik pusat koordinat, boleh. Ini misalkan 1,1 di sini, ini pusatnya. Kita misalkan P. Mau dirotasikan 180 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti rotasi kita adalah ada titik pusatnya. Titik pusatnya adalah misalnya 1,1 dengan 180 berlawanan jarum jam, berarti sudutnya positif ya kalau berlawanan jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti sudutnya negatif. Ini misalkan satu titik per titik berikutnya. Jaraknya harus sama ya, ingat ya. Sini misalnya. Ini misalnya titik A, B, C. Berarti ini adalah A aksen. Yang ini lagi. Ini misalnya B aksen. Yang C lagi. Maka inilah dia bayangannya. Bentuknya harusnya sama ya. Ini karena Ibu tidak menggunakan kertas berpeta, jadi ya dikira-kirain aja. Harusnya jaraknya sama ya. Jarak antara titik asal dengan pusat rotasi dengan bayangan, dengan jarak antara titik asal dengan pusat rotasi dan pusat rotasi dengan bayangannya harusnya sama ya. Sudutnya harus tepat 180. Begitulah prinsip rotasi. Nah, misalkan lagi seperti ini, maunya titik ya. Maunya titik, rotasinya itu misalkan titiknya di sini. Bisa, ini titik A. Mau dipusatkan rotasi dengan pusat ini min 1, misalnya. Ini pusat rotasinya. Dirotasikan misalkan berapa ya? 90 derajat searah jarum jam atau 180 derajat searah jarum jam misalkan. Berarti rotasi kita adalah dengan pusat min 1, kalau searah jarum jam berarti sudut negatif ya, berarti min 180 derajat. Ini dia searah jarum jam. Berarti di sini ini pusatnya lurus saja karena dia 180 kan. Maka inilah dia bayangannya. Berapanya nanti baru bisa kita tentukan ya. Kalau pakai kertas berpeta betul skalanya bisa langsung kita terlihat ini titik ini berapa ya. Baik, kita lihat coba lihat beberapa contoh soalnya. Misalkan seperti ini. Titik A
bukan ini masih konsep rotasi ya. Titik A, X, Y diputar dengan pusat P, Q, dan sudut alfa menghasilkan bayangan A aksen, X aksen, Y aksen. Bisa ditulis seperti ini. Ini masih konsep ya. Oops. A, X, Y. Jadi penulisannya seperti ini. Mau dirotasikan dengan rotasinya, pusat rotasinya P, Q. Dengan sudutnya adalah tadi alfa. Maka akan menghasilkan bayangan X aksen, Y aksen. Bagaimana konsepnya? Berarti X aksen, Y aksen, X aksen, Y aksen ini sama dengan, nah kalau untuk rotasi itu adalah cos alfa min sin alfa, cos alfa. Dikali X dikurang P. Berapa pusat rotasinya? Y kurang P. Ditambah, oh salah Q ya, maaf. Q ditambah P, Q. Itu dia konsep dari rotasi. Lihat ya. Ini adalah Q. Baik, kita lihat. Diketahui titik A min 3 min 2,3 dirotasikan dengan O 0,0 dengan sudut 90 derajat. Nah, berlawanan dengan arah jarum jam. Tentukan bayangan titik tersebut ya. Kalau Ibu gambarkan konsepnya, berarti ini titik A min 2, 3. Kemudian dirotasikan dengan rotasinya adalah pusat koordinat 0,0. 90 derajat berlawanan arah jarum jam. Berarti sudutnya bernilai positif ya. Berapa bayangannya? Berapa X aksen, Y aksennya? Kita lihat ya. Berarti X aksen, Y aksen sesuai dengan rumus kita tadi ya. Konsep tadi berarti cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Bayangan kita tadi berapa? Pusat koordinatnya. Ini bayangannya titik asalnya adalah min 2 ya. Min 2 pusat rotasinya di pusat koordinat min 2 kurang 0. Ini 3 kurang 0. Ditambah min 2, 3 ya. Min 2, 3. Sama dengan ini cos 90 0, min 1, 1, 0 ya. Ini min 2, 3. Tambah, salah Ibu ya. Ini pusat rotasi ya, PQ. Berarti ini salah, kita hapus ya. Ini bukan min 2, 3, tapi ini adalah 0, 0. Di sini 0, 0. Sama dengan ini ya. Ini berarti 0, 0. Kalikan nih, berapa ini? Nih 0 kali min 2, 0. Min 3 kali min 1 kali 3, 3. Ini 1 kali min 2, min 2. 0 kali 3, 3. Nah, ini dia. Inilah bayangannya. Baik, kita lanjut soal berikutnya. Titik asal B 1,5 dirotasikan dengan titik P min 4,2 dengan sudut rotasinya 180 derajat searah jarum jam. Tentukan bayangan titik tersebut. Kita gambarkan dulu ya, kita lihat konsepnya dulu. Yang akan ditanya itu adalah bayangan. Titik B ini 1,5 mau dirotasikan ya dengan pusat rotasinya P min 4,2 dan sudutnya 180 searah jarum jam. Kalau searah jarum jam itu berarti sudutnya negatif. Nah, berapakah bayangan titik B ini? Kita coba cari.
Berarti X aksen, Y aksen sama dengan cos min 180 derajat min sin 180 derajat sin min 180 derajat cos min 180 derajat. Ini dia. Dikali dengan titik asalnya berapa tadi? 1 ya. 1 pusat rotasinya min 4. 1 kurang min 4 5 kurang 2. Ini berarti tambah min 4 dengan 2 ya. Ini cos min, kalau cos negatif ya, sudutnya tetap bernilai positif ya. Masih ingat pelajaran yang telah lampau? Jadi kalau ketemu sin min alfa itu min sin alfa. Kalau ketemu cos min alfa itu adalah cos alfa. Kalau ketemu tangen min alfa itu adalah min tangen alfa. Jadi istimewa untuk cos kalau sudutnya negatif itu bernilai positif. Kenapa? Kenapa untuk cos ini sudutnya negatif bernilai positif? Karena dia kalau negatif kan langsung berada di kuadran pertama ya. Kalau dilihat ini maaf ya, kita lihat dulu yang ingat kembali pelajaran sebelumnya. Ini kalau untuk koordinat kan ini 0. 0 ini kuadran pertama, ini kuadran kedua, ini kuadran ketiga, ini kuadran keempat. Jadi cos pada kuadran keempat bernilai positif. Kalau dia negatif berarti dia perputarannya ke sini. Nah, maka dia akan bernilai positif untuk cos ya. Sehingga cos 180 ini adalah min 1 ya. Ini min 1. Min 1. Kalau untuk 100 sin 180 ini 0. Ini 0, ini adalah min 1. Ini berarti 1 ditambah 4 ini 5. 5 kurang 2 ini adalah 3. Tambah min 4 2. Ini berarti adalah min 1 kali 5 min 5 tambah ini 0 berarti min 5. Ini 0 kali 5 0, min 1 kali 3 min 3 ditambah min 4 2. Berarti ini nilainya adalah min 9 min 1. Inilah bayangannya. X aksen, Y aksen. Baik, kita lanjutkan. Persamaan garis X min 2, X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Dirotasikan dengan pusat P1 min 1 dengan sudut 180 derajat searah jarum jam. Tentukan persamaan bayangan tersebut. Kita lihat dulu ya, kita sketsa dulu konsepnya. Ini berarti X aksen, Y aksen. Kita misalkan seperti itu. X, Y ya. Nanti asalnya dirotasikan dengan pusat rotasinya adalah 1, min 1 dan diputar 180 derajat searah jarum jam. Searah jarum jam berarti bernilai negatif. Bernilai negatif. Inilah bayangannya. Bayangannya dalam bentuk persamaan. Asalnya dalam bentuk persamaan, maka otomatis bayangannya juga dalam bentuk persamaan. Kita lihat dulu ya. X aksen, Y aksen itu sama dengan cos min 180 min sin min 180 derajat sin min 180 derajat cos min 180 derajat. Ini dia. Ini berarti X, Y. Ini pusat rotasinya 1 dengan min 1. Berarti X-nya kurang 1, Y-nya kurang min 1. Tambah ini adalah 1 min 1 ya. Baik, kita lanjutkan. Ini berarti cos min 180 cos min 180 itu adalah min 1. Min sin 180 ini 0, ini min 1. Oh salah, ini 0. Ini 0. Ini baru min 1. Ini 0. Ini berarti ini X kurang 1. Ini Y tambah 1.
tambah ini adalah 1 min 1 ya. Kita kalikan, ini berarti min 1 dikali dengan nih, X kurang 1. Berarti ini adalah min X tambah 1. Nah, kalau 0 dikali ini 0 ya. Ini 0 dikali ini 0, ini min 1 dikali dengan Y tambah 1, ini adalah min Y kurang 1. Tambah, ini adalah 1 min 1. Kita tambah ya, tambah seperti biasa saja. Ini min X tambah 2, jadinya ini min Y kurang 2. Inilah X aksen dengan Y aksennya. Ya. Jika X aksen sama dengan min X tambah 2, otomatis kalau dijadikan dibawa min X ke kiri, X aksen ke kanan, ini adalah X sama dengan min X aksen tambah 2. Ini persamaan mau kita ganti ya. Kemudian, Y aksen sama dengan min Y kurang 2. Otomatis Y sama dengan min Y aksen dikurang 2. Ini pula yang kita ganti. Kita pakai ya. Berarti persamaannya X kurang 2Y tambah 3 sama dengan 0. Ganti X-nya dengan ini. Berarti ini min X aksen tambah 2 kurang 2. Y-nya ganti dengan min Y aksen kurang 2 tambah 3 sama dengan 0. Ini min X aksen tambah 2 kurang min berarti tambah ya. Tambah 2Y aksen, min lagi tambah 4 tambah 3 sama dengan 0. Berarti persamaannya adalah min X aksen tambah 2Y aksen, 2 tambah 4 tambah 3 berarti tambah 9 sama dengan 0. Kembalikan lagi ke persamaan asalnya, jangan pakai X aksen lagi. Jadi persamaan bayangannya adalah kalau mau kita kali juga tidak ada min di sini, misalnya kita kali min 1 berarti X kurang 2Y kurang 9 sama dengan 0. Boleh juga min X tambah 2Y tambah 9 sama dengan 0. Ini dia persamaan bayangannya ya. Baik, kita lanjutkan. Soal berikutnya, diketahui titik A 2,3. Rotasinya ada dua ini. R1 adalah rotasi sejauh 90 derajat berlawanan arah jarum jam dengan pusat 0,0. Rotasi kedua sejauh 180 derajat searah jarum jam dengan pusat 1,-1. Tentukan bayangan titik tersebut. Jadi, untuk rotasi pertama ya. Ini titik A. Rotasi yang pertama R1 ini berarti adalah pusatnya 0,0. Searah, apa katanya? Berlawanan. Oh, berlawanan jarum jam. Berarti positif sudutnya. Nah, ini ketemu kita bayangan. Bayangan yang pertama ini dirotasikan kembali. Rotasikan berapa? Rotasinya R2 dengan pusatnya 1,-1. Rotasi sejauh 180 derajat searah jarum jam. Kalau searah jarum jam berarti sudutnya bernilai negatif. Berarti min 180 derajat. Inilah ketemu nanti bayangan terakhirnya. Ada belaksen. Kita cari satu-satu ya. Kita cari yang pertama dulu. Kita cari yang pertama. Berarti ini adalah X, Y sama dengan, berarti ini cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Ini berarti karena titik asalnya 2 ya, 2 pusat rotasinya 0, berarti 2 kurang 0, 3 kurang 0. Ditambah 0, 0. Ini cos 90 adalah 0. Min 90 min 1, ini 1, ini 0. Ini 2, 3. Ini 0 ya, ini 0 teman sudah 0. Berarti kalikan saja lagi nih. Ini X aksen ya aksennya. Berarti kalikan ini 0 kali 2, 0. Min 1 kali 3, min 3. 1 kali 2, 2. 0 kali 3, 0. Berarti ini 2. Mengalihkan matriks biasa ya. Nah, kemudian rotasi yang kedua. X double aksen lagi. Berapa titik? Berapa pusatnya? Cos min 180. Kemudian min sin min 180. Sin min 180 dan
cos min 180. Nah, kemudian ini menjadi titik asalnya min 3 dengan 2, berarti min 3. Pusat rotasinya 1,1, berarti min 3 kurang 1, 2 kurang min 1. Ditambah dengan pusat rotasi 1 min 1. Nah, cos min 180 min 1 ya. Sin 180 0. Sin min 180 0, ini min 1. Min 3 kurang 1 min 4. 2 tambah 1 3 ya. Ini berarti 1 min 1. Ini tambah ya. Ini min 1 kali min 4 4. Tambah 0 kali 3 0. 0 kali min 4 0. Min 1 kali 3 min 3. Tambah 1 min 1. Ini kalau ditambah berapa? 5 min 4. Nah, ini bayangannya, hasil bayangannya. Berarti bayangannya adalah 5, min 4. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau seandainya pusat rotasinya ada 2, kemudian pusat rotasinya sama. Apakah bisa kita persingkat jalannya atau tidak gitu. Kita lihat ya. Kalau seandainya pusat rotasi sama walaupun sudut rotasinya berbeda, itu kita bisa mempersingkat jalannya ya. Ya seperti ini. Misalnya bayangannya titik asalnya. Kemudian rotasi yang pertama itu dengan pusat 0. O 0,0 sejauh 90 berlawanan jarum jam, berarti sudut positif. Dapat A aksen. Kemudian rotasi lagi. Rotasi keduanya adalah juga pusatnya sama, O 0,0. 180 searah jarum jam, berarti sudut negatif. Sama soal seperti tadi ya, cuman yang ini pusatnya sama. Nah, kalau ketemu ini R2 ya, ini R2. Kalau ketemu seperti ini, pusatnya sama, bisa langsung. Cara langsungnya gimana? Ya, kita bisa peroleh langsung A double aksennya. Jadi, mulai rotasinya itu dari mulai rotasi yang kedua. Seperti ini. Rotasi kedua dikali rotasi pertama ya, berarti ini harus kita buat seperti ini. Dia yang terakhir kita di depan, yang awalnya ini di belakang, itu posisinya. Berarti ada beraksennya ini adalah cos min 180 min sin min 180 ya. Ini sin min 180, ini cos min 180. Berapa lagi? 90 ya. Cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90. Baru seperti biasa. Berapa titik asalnya? 2, 3. Rotasinya berapa? Pusat rotasinya berapa? 0, 0, 0. Tambah PQ juga 0, 0. Ini adalah min 1, ini 0, 0, min 1. Ini 0, min 1, ini 1, 0. Ini berarti 2, 3 ya. Ini kalikan seperti biasa. Ini min 1 kali 0, 0, ini 0, ini 0 ya. Min 1 kali min 1, 1, tambah 0, 1. Ini 0, ini min 1. Ini 0, ini 0, 0 ya. Berarti ini 2, 3. Maka kita bisa langsung dapat jawabannya nih. Berarti bayangannya adalah 3 dan min 2. Ini dia. Kita coba lihat dengan kalau satu-satu bagaimana, apakah sama atau tidak ya. Kita lihat ya. Rotasi yang pertama. Rotasi yang pertama berarti adalah mulai dari cos 90 min sin 90 sin 90 cos 90 ya. Ini berarti titiknya 2, 3 kurang ini 0 pusat koordinatnya ya. Kemudian tambah ini adalah 0, 0. Ini berarti adalah 0 min 1, 1, 0 ya.
ini 2, 3. Diperoleh, dikalikan nih 0, ini min 3. Kemudian nih 2 ya. 2 tambah 0, 0. Nah, double aksennya lagi. Nah, pusat yang keduanya berapa? Rotasinya adalah min 180 ya. Ini min sin 180. Min ya. Ini sin min 180. Kemudian ini cos min 180 ya. Kemudian ini berarti sebagai titik asalnya lagi min 3, 2. Pusat rotasinya 0. 0, 0. Tambah nih 0, 0. Ini berarti adalah min 1, 0, 0, min 1. 3, 2. Min 3, min 2. Berarti kalikan ini. Min 1 kali min 3, 3. Tambah 0, berarti ini 3. Ini 0 kali min 3, 0. Tambah min 1 kali 2, min 2. Nah, sama dia. Nah, akan lebih ringkas kalau kita cepat ya. Langsung kita kalikan untuk rotasinya ini. Rotasinya. Cuman posisinya hati-hati. Yang terakhir di depan. Nah, baru yang awalnya di belakang. Bagaimana kalau ada R3 lagi misalnya? Ada lagi rotasi satu lagi, ada rotasi R4. Berarti ini R4 kali R3 kali R2 kali R1. Ya. Atau kalau merasa ragu boleh cari satu-satu. Ya. Kalau mau langsung juga boleh. Berarti ini bayangannya adalah 3, min 2. Baiklah siswa Ananda semuanya. Itulah penjelasan Ibu mengenai rotasi. Selamat belajar. Semoga selalu sehat dan tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.